Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya akan bercerita kisah kesabaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menuntut ilmu. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, mohon doanya. Semoga konten kreator channel kami dan keluarga senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Ya Robbal Alamin. Kisah kesabaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menuntut ilmu. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai di Baghdad sekitar tahun 488 Hijriah pada saat usia 18 tahun. Sesampainya di kota Baghdad, beliau banyak menimba ilmu dari para alim ulama yang banyak menguasai ilmu Al-Quran, hingga beliau menguasai ilmu tersebut dengan sangat baik. Dikisahkan bahwa tatkala beliau mencapai pintu gerbang kota Baghdad, Nabiullah Khidir datang dan berusaha menghalangi beliau agar tidak dapat masuk kota Baghdad. Tentu saja hal itu membuat Syekh merasa heran dan segera bertanya kepada Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir pun menjelaskan bahwa hal itu dilakukan atas perintah dari Allah yang memerintahkan agar Syekh Abdul Qadir dilarang memasuki kota Baghdad hingga 7 tahun yang akan datang. Setelah mendengar penjelasan dari Nabiullah Khidir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian dibawa ke sebuah reruntuhan di tengah gurun pasir. Sesampainya di sana, Nabiullah Khidir berkata, "Diamlah engkau di sini dan jangan meninggalkan tempat ini." Demikianlah, pada akhirnya Syekh Abdul Qadir dengan sabar dan tabah tinggal seorang diri di reruntuhan tersebut selama 3 tahun. Setiap tahun Nabiullah Khidir datang untuk menjenguk beliau dan berkata kepada beliau di mana dirinya harus tinggal. Selama beliau dalam keadaan tersebut, pakaian yang biasa dipakai beliau adalah jubah dari bulu domba, kepalanya ditutup sobekan kain, berjalan tanpa alas kaki melewati tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal. Makanan yang dimakan oleh beliau berupa buah-buahan yang masih ada di pohon, sayur-sayuran yang sudah dibuang, dan daun-daun rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit sekali. Pernah beberapa hari beliau tidak makan apapun. Tiba-tiba seseorang menjumpai beliau yang kemudian memberinya sebuah kantong berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghormatan kepada beliau. Lalu beliau mengambilnya sebagian untuk membeli roti, tepung dan kue. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk hendak menikmati makanan tersebut. Tiba-tiba ada sebuah kertas jatuh yang bertuliskan, "Pastinya syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah, sebagai perantara untuk melaksanakan ketaatan kepadaku. Adapun hamba-hambaku yang kuat, maka mereka harus tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun." Seketika itu juga beliau meninggalkan makan, mengambil sapu tangan dan meninggalkannya, lalu menghadap kiblat dan mengerjakan salat 2 rakaat, yang kemudian meninggalkan tempat itu. Atas kejadian itu, Syekh Abdul Qadir sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu dalam pertolongannya. Pernah pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidur di empar istana Kisra di daerah Madain di malam yang sangat dingin. Tiba-tiba beliau ihtilam mimpi hingga keluar mani, dan seketika itu beliau langsung bangun lalu segera pergi ke sungai untuk mandi. Kejadian itu sampai 40 kali di malam tersebut. Kemudian beliau naik ke atas pagar tembok emperan karena khawatir tertidur lagi, juga untuk menjaga kelanggengan suci dari hadas. Inilah kebiasaan beliau apabila berhadas, beliau langsung bersuci, lalu salat sunnah 2 rakaat, sehingga beliau senantiasa dalam keadaan tidak pernah menanggung hadas. Dalam arti lain, beliau selalu mempunyai wudhu. Tiada henti-hentinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersungguh-sungguh dalam menjaga wudhu, walaupun beliau sedang berada di tempat terpencil dan penuh kekurangan. Rupanya hal itu telah menjadi kebiasaan beliau bahkan hingga beliau menghadap Allah. Terlihat jelas pancaran cahaya kewaliannya, sehingga tampak di wajahnya sifat keluhuran yang cemerlang, menghindari apa yang harus dihindari, bahkan pernah berpura-pura bisu dan gila hingga berkali-kali dibawa ke kota Marostan untuk diobati.
Yang demikian itu rupanya malah membuat termasyhur kewaliannya melebihi ulama-ulama pada zamannya di bidang keilmuan dan amalnya, zuhud serta marifahnya, serta fatwa-fatwanya dapat diterima siapa saja, sehingga nama baik reputasi beliau tersebar di mana-mana bagaikan peredaran sinar matahari yang beredar di bumi. Mengenai masa-masa sulit ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan sebagai berikut, selama aku tinggal di gurun, di luar kota Baghdad, semua keindahan dunia datang menggodaku. Allah telah memberikan kepadaku kemenangan. Nafsuku mengunjungiku setiap hari dalam wujud dan bentukku sendiri serta meminta kepadaku agar aku sudi menjadi temannya. Ketika aku akan menolaknya, ia hendak menyerangku. Namun Allah memberiku kemenangan dalam perlawananku dan pada waktunya, aku dapat menjadikan hawa nafsuku sebagai tawananku dan menahannya bersamaku selama bertahun-tahun, serta memaksanya untuk tinggal di reruntuhan di padang pasir. 1 tahun penuh aku telah memakan rerumputan dan akar-akaran yang kutemukan dan aku tidak meminum setetes air pun. Tahun selanjutnya aku makan, tidak minum ataupun tidur. Sepanjang waktu itu, aku hidup dalam reruntuhan dari istana raja-raja kuno Persia di Kur. Aku berjalan dengan kaki yang telanjang di atas duri padang pasir dan tidak merasakan sesuatu apapun. Setiap kali aku melihat sebuah karang yang terjal atau jurang, aku memanjatnya. Aku tidak memberikan istirahat 1 menit pun atau menyenangkan nafsuku. Pada akhir dari masa 7 tahun itu, aku mendengar sebuah suara pada suatu malam. Hai Abdul Qadir, engkau sekarang diizinkan untuk memasuki kota Baghdad. Sedangkan versi lain yang ada sedikit perbedaan, yang diriwayatkan oleh Imam Taqiyuddin Muhammad Al-Waits Al-Lubnani dalam kitabnya Al-Mausum bi Raudhah Al-Abrar wa Mahasin Al-Akhyar dikisahkan, bahwa ketika Syekh Abdul Qadir hendak memasuki kota Baghdad, beliau berjumpa dengan Nabiullah Khidir yang berdiri di depan pintu, menghalanginya masuk dan berkata, "Aku tidak memiliki perintah yang memperbolehkanmu memasuki Baghdad hingga 7 tahun ke depan." Syekh Abdul Qadir akhirnya bermukim di tepian Baghdad dan hidup dari sisa-sisa makanan selama 7 tahun. Hingga pada suatu malam di tengah hujan deras, sebuah suara berkata kepadanya, "Abdul Qadir, masuklah ke Baghdad." Beliau pun memasuki Baghdad dan menuju ke musola Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Sebelum beliau tiba, Syekh Hamad memerintahkan murid-muridnya untuk mematikan lampu dan menutup semua pintu. Ketika tiba dan mendapati pintu tertutup serta lampu sudah dimatikan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk di depan pintu dan tertidur lalu bermimpi basah. Bangun dari tidurnya beliau langsung mandi besar kemudian kembali tidur dan kembali bermimpi. Beliau kemudian mandi besar. Hal tersebut berulang sampai 17 kali. Saat subuh tiba, pintu dibuka dan masuklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Hamad bangkit menyambutnya dan memeluknya sambil menangis, kemudian berkata, "Anakku Abdul Qadir, saat ini negeri ini milik kami dan besok akan menjadi milikmu. Apabila engkau berkuasa kelak, berlaku adillah terhadap orang tua ini." Sedangkan dalam riwayat dari Imam Nuruddin Abu Hasan Ali bin Yusuf bin Jarir bin Madad bin Fadl Asi Syafi'i Al-Lahmi, pengarang kitab Bahjat Al-Asrar dikatakan, "Wahai yang kedatangannya merupakan awal dari kebahagiaan bagi negeri yang kelak menjadi tempat tinggalnya, diikuti awan rahmat yang menutup seluruh daerahnya, berlipat ganda hidayah di dalamnya sehingga para abdal dan autatnya kembali bersinar, utusan-utusan berdatangan mengucapkan selamat sehingga setiap hari di dalamnya merupakan hari besar." Demikianlah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam melawan hawa nafsunya selama kurun waktu 7 tahun hingga akhirnya beliau benar-benar dapat memasuki kota Baghdad. Bagi para salik sudah seharusnya kisah dan penuturan di atas menjadi bahan renungan yang dapat dipetik hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Khususnya yang berkaitan dengan perjuangannya dalam melawan dan menundukkan hawa nafsu yang setiap detik senantiasa berusaha untuk menjatuhkannya dan membuatnya menjadi makhluk rendah di mata Allah. Tentang perjuangan keras ini, Syekh Abdul Qadir melalui kisah di atas telah memberikan teladan sebagai pribadi ulet, bermental baja dan memiliki keimanan yang amat kuat. Dengan mata batin yang terbuka dan senantiasa terjaga,
beliau mengajarkan bahwa menaklukkan hawa nafsu merupakan kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh setiap hamba yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah. Dalam segala kondisi, baik itu senang ataupun susah, hawa nafsu tidak boleh sekalipun menjadi penguasa yang menguasai jiwa dirinya, yang leluasa menggerogoti keimanannya, yang dengan begitu mudahnya menundukkan kepalanya yang seharusnya itu merupakan simbol kemuliaan, dan tunduk kepada hawa nafsu sudah pasti merupakan kehinaan. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tahap awal, pencarian dan perjuangannya, itu telah mengajarkan bagaimana buasnya hawa nafsu, dan bagaimana cara kita untuk menundukkannya. Perjalanan selanjutnya dikisahkan, bahwa setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai di kota Baghdad, beliau menyaksikan dalam kota tersebut penuh dengan kejahatan dan kesesatan. Manusia benar-benar berada dalam lembah kegelapan. Karena itu beliau kemudian terpaksa mengurungkan niatnya untuk menuntut ilmu di kota tersebut dan segera pergi karena takut hanya akan mencelakakan keimanannya. Namun, ketika beliau sampai di pintu gerbang kota Baghdad, beliau mendengar suara, "Kemana engkau hendak pergi?" Kata suara itu lagi, "Kembalilah, engkau harus melayani orang-orang." Syekh Abdul Qadir kemudian berkata, "Apa yang dapat kupedulikan tentang orang lain? Aku hendak menyelamatkan keimananku." Suara itu berkata lagi, "Kembalilah dan jangan pernah merasa khawatir terhadap keimananmu. Tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakanmu." Syekh Abdul Qadir menuturkan kembali, "Aku sungguh tidak dapat melihat orang yang berkata tersebut. Kemudian sesuatu terjadi kepadaku. Aku terputus dari keadaan lahiriah lalu tenggelam dalam keadaan tafakur. Sampai hari berikutnya, aku memusatkan pikiran pada sebuah harapan dan berdoa kepada Allah agar Dia membukakan selubung untukku sehingga aku tahu apa yang harus aku lakukan. Setelah itu aku mengalami berbagai kondisi spiritual yang sangat berat sehingga pada suatu malam aku memohon kepada Allah untuk meringankan apa yang disingkapkannya kepadaku. Pada hari berikutnya, ketika tengah berkeliling di sebuah pemukiman bernama Mujafariyah, seorang lelaki yang tidak kukenal sebelumnya kulihat membuka pintu rumahnya dan mempersilakan aku untuk masuk. Ketika sampai di pintu rumahnya, dia berkata, "Katakan kepadaku apa yang engkau harapkan dari Allah. Doa apa yang telah engkau panjatkan kemarin." Pada saat itu aku dilanda ketakutan, namun juga diliputi ketakjuban. Aku tidak dapat berkata apapun. Laki-laki itu kemudian memandang wajahku sekali lagi dan menghempaskan pintu dengan kasar, sehingga membuat debu berkumpul di sekelilingku dan menutupi seluruh tubuhku. Aku pun berjalan pergi, sambil tetap bertanya-tanya dalam hati apa yang telah kuminta dari Allah sehari sebelumnya. Akhirnya, setelah aku mengingatnya aku segera kembali untuk mengatakan kepada laki-laki itu. Namun aku tidak dapat menemukannya, baik rumah ataupun dirinya. Aku sangat khawatir ketika menyadari bahwa dirinya merupakan seseorang yang dekat kepada Allah. Sungguh, akhirnya aku mengetahui bahwa beliau adalah Syekh Hamad Ad-Dabas, yang telah menjadi guruku. Demikianlah perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang amat menakjubkan dan penuh dengan hikmah serta pelajaran. Pada akhirnya, beliau menjadi seorang murid yang amat dikasihi oleh Syekh Hamad Ad-Dabas. Namun tentu saja cara mengasihi sang Syekh tidak seperti kebanyakan orang lain yang mengasihi sesama mereka. Sebab Syekh Hamad di mata para murid merupakan sosok yang sangat ketat, tegas, dan keras dalam memberikan pendidikan. Mengenai hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menuturkan, "Jika saya tidak hadir dalam pelajarannya dan ketika saya datang kepadanya, dia berkata, 'Apa alasanmu tidak hadir? Kamu memang seorang murid yang bandel kepada para fuqaha.' Lalu saya diam dan beliau menghukumku dengan hukuman yang berat serta memukuliku. Jika saya masuk sekolah dan saya datang kepadanya, beliau berkata, 'Tadi kami dapat kiriman roti dan daging yang banyak. Lalu kami makan bersama dan tidak sempat menyisakan sebagian untukmu.' Karena beliau banyak memberikan hukuman kepadaku, kawan-kawan merasa iba kepadaku dan ingin merebutku untuk menjadi muridnya. Mereka berkata kepada saya, 'Kamu adalah seorang faqih, untuk apa kamu di sini atau berguru saja kepada kami?'
Mendengar hal itu Syekh Hamad memarahi kawan-kawan dengan berkata, "Betapa memalukan kalian ini. Aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun seperti dia di antara kalian. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan naik di atas jari kakinya. Jika kalian berpikir bahwa aku telah mengasarinya dan kalian meniruku, aku melakukannya untuk membawanya kepada kesempurnaan dan mengujinya. Aku melihat dia dalam dunia spiritual sebagai sosok yang keras seperti batu, besar seperti gunung." Wallahualam bishawab. Insya Allah cerita kumpulan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih lanjut di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.